Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara an-nasa bidinil Islam wa nahahum 'anil kufri wa ibadatil asnam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita anugerah, kenikmatan, taufik dan hidayah dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithu tsamin an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 dari 40 hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan bahwa aku perangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan demikian, mereka memelihara daripadaku darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan mereka atas Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah di dalam ini hadis menyebutkan bahwa aku diperintah, kata Rasulullah. Berarti yang memerintah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang lain yang bisa memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Allah ta'ala. Aku diperintah bahwa memerangi manusia, artinya Allah menyuruh aku berperang kepada manusia. Para ulama yang mensyarahkan ini hadis mengatakan, wa kana hadzal amru ba'dal hijrah, ini perintah perang terjadi sesudah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah.
li'annahu sallallahu alaihi wasallam makatha ba'dal bi'atsati yuballighu ad-da'wah wa yunziru min ghairi kitab wa huwa sabirun ala shiddati adhiyatil Arab di Makkah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertahan, berdiam sesudah diutus menjadi rasul, menyampaikan dakwah dan memberikan kabar takut kepada orang-orang musyrik tanpa ada peperangan, dan beliau sabar atas bersangatan gangguan orang-orang Arab di Makkah pada waktu itu. Nah, jadi artinya selama 13 tahun kurang lebih Nabi kita berdakwah di Makkah, beliau tidak ada izin untuk berperang terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam waktu 13 tahun itu Rasulullah dan para sahabat hanya bersabar, hanya menahan diri bagaimanapun gangguan, cobaan yang menimpa mereka. Rasulullah SAW disakiti, sahabat-sahabat ada yang dibunuh. Allah hanya berfirman kepada Rasulullah, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka itu. Nah, jangankan artinya berperang, melawan gangguan mereka pun kada diizinkan. Misal ada orang kafir menampiling juga kada diizinkan oleh Allah. Allah memerintahkan fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka itu dan biarkanlah. Nah, jadi selama 13 tahun di Mekah itu Rasulullah berdakwah hanya menggunakan kesabaran bagaimanapun gangguan dan ancaman daripada kaum Quraisy Mekah waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah, apa hikmahnya, apa rahasianya Allah tidak memerintahkan, tidak mengizinkan untuk melawan atau berperang kepada orang Quraisy pada waktu Rasulullah berada di Mekah itu? Para ulama menjelaskan, al-muslimun fi Makkah qalil. Orang muslim itu di Mekah pada waktu itu sedikit. Sedangkan mayoritas orang Mekah itu adalah penyembah berhala. Nah, kalau umat Islam yang sedikit ini berperang melawan mereka, tentu akan kalah. Dan agama Islam akan hilang di permukaan bumi ini. Itu pertama. Yang kedua, hikmahnya tidak diizinkan berperang di Mekah itu tadribu nufusil mu'minin ala sabar, melatih jiwa orang yang mukminin atas bersabar menghadapi ujian dan cobaan maupun ancaman itu. Jadi Allah melatih Nabi dan para sahabat ini supaya benar-benar sabar menghadapi apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa hikmahnya kenapa di Mekah tidak diizinkan berperang, an la tusara harbun damawiyah dakhilal buyut, bahwa tidak berkubar peperangan berdarah di dalam rumah. Karena pada waktu di Mekah itu ada yang anak Islam, abahnya kada Islam. Ada yang satu orang Islam, saudara serumahnya kada Islam. Nah, kalau diizinkan berperang oleh Allah Ta'ala pada waktu itu, akan terjadi peperangan di dalam rumah-rumah tangga mereka. Nah, begitu sudah hijrah ke Madinah, sudah terpisah di mana orang Islam, di mana orang kafir, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada Nabi kita dan para sahabat untuk berperang melawan kaum musyrikin itu.
Nah, itu antara lain hikmahnya kenapa Allah tidak mengizinkan di Mekah itu berperang dengan orang-orang musyrik. Para muhibbin rahimakumullah, dari apa yang diterangkan oleh ulama kita tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ sangat jelas bahwa Allah Ta'ala itu selalu tadrij, selalu bertahap di dalam melaksanakan aturan-aturan dan perundang-undangan dan pekerjaan lainnya. Nah, jadi kada mau langsung, itu sudah sunnatullah. Tahapan-tahapan itu ada. Bagaimana tahapan-tahapan sehingga kita diizinkan berperang, kada langsung disuruh berperang. Dan hukum-hukum yang lain pun demikian. Pada waktu zaman Rasulullah SAW selalu ada tahapan-tahapan sampai akhirnya kepada yang dimaksud. Pertama, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang kejadian kita. Kejadian manusia dalam perut ibu bertahap. Mulai dari setitis mani, segumpal darah, segumpal daging, hanyar jadi janin. Sekian bulan hanyar keluar. Nah, itu memerlukan tahapan-tahapan sehingga sampai 9 bulan 9 hari baru lahirlah ini manusia. Padahal Allah kuasa, Allah mampu menjadikan langsung manusia jadi tanpa tahapan-tahapan itu. Tetapi sunnatullah, jalan Allah sudah menentukan demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah begitu pula halnya dengan hukum-hukum yang lain, ada tahapan-tahapannya. Seperti yang sering kita dengar, masalah-masalah yang sudah menjadi budaya kebiasaan orang Arab. Itu apabila Allah hendak melarang, pasti Allah menggunakan tahapan-tahapannya. Contohnya yang sering kita sebutkan adalah riba. Nah, riba ini adalah kebiasaan orang Arab zaman jahiliyah waktu itu. Jadi orang Arab ini kada akan menghutangi bila kada berbunga. Itu sudah kebiasaan Arab jahiliyah. Nah, begitu Islam datang, kada langsung agama Islam ini melarang riba itu tidak boleh, riba itu haram, kada langsung. Kenapa? Karena riba ini hampir dilakukan oleh tiap-tiap rumah di zaman jahiliyah itu. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa sedikitnya ada 4 tahap Allah melarang riba itu, dan semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Allah menjelaskan, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa bi amwalin nas fala yarbu indallah. Maksudnya, ujar Tuhan, apa yang kamu lakukan daripada riba dengan harapan harta kamu itu berkembang subur, maka harta kamu itu tidak akan berkembang subur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang ada riba itu tidak akan punya berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara zahir menguntungkan secara zahir. Kita berhutang 100.000, kita menghutangi orang 100.000, karena orang bayarnya 120, secara zahir menguntungkan. Tapi Allah berfirman, fala yarbu indallah, tidak akan berkembang di sisi Allah. Harta riba yang kamu lakukan itu tidak ada berkah. Nah, ini ayat pertama. Para sahabat Nabi
waktu itu mendengar ayat ini, sebagian ada yang berhenti daripada riba. Dan Bapak juga, riba artinya kan berkah di sisi Allah, baik ampiha melakukan riba. Ada yang lainnya tetap melaksanakan riba karena Allah kada melarang juga lawan riba, cuma hanya Allah mengatakan riba itu kada berberkah, tapi kada melarang. Jadi aku biar riba kada Bapak juga. Nah, ini tahapan pertama. Sahabat-sahabat yang punya pemikiran dalam, sahabat-sahabat yang punya keimanan tinggi, mereka berhenti melakukan riba setelah mendengar ayat ini. Tapi sahabat-sahabat yang lemah imannya, mereka masih melakukan riba karena kada ada kejelasan dari Allah bahwa riba itu haram. Nah, jadi ayat ini turun, sahabat ada sebagian masih riba, ada sebagian berhenti. Kemudian ayat kedua, tahapan kedua, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang dahulu itu, kata Allah, mereka diharamkan oleh Allah terhadap sesuatu yang dulunya halal. Mereka Yahudi itu dicela oleh Allah karena mereka melakukan hal-hal, antara lain mereka mengakukan riba, padahal riba itu dilarang bagi mereka. Nah, ini ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa orang Yahudi itu dahulu disariki Allah, orang Yahudi itu dikutuk Allah karena mereka melakukan riba. Jadi ayat ini oleh para sahabat itu orang Yahudi ini tuh, kita ada Yahudi. Jadi sahabat yang lain tetap ada yang masih melakukan riba. Sahabat yang lain sebagiannya ada yang takutan ampih riba. Kalau kau jadi kayak orang Yahudi, kayaknya dikutuk oleh Allah. Tapi ayat yang kedua ini tidak ada jelas Allah melarang riba kepada kaum muslimin waktu itu, namun menjelaskan bahwa orang dahulu dikutuk Allah karena riba. Kemudian beberapa waktu lagi Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba, jangan kamu melakukan praktik riba yang mana bunganya itu ganda berganda. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa riba itu kalau bunganya besar haram, kalau bunganya sedikit boleh. Misal 10% umpamanya, nah itu haram. Kalau bunganya 2% atau 1%, nah itu boleh. Nah, jadi dengan ini sudah mulai Allah menegaskan bahwa riba itu boleh, tapi bunganya jangan ganda. Nah, otomatis orang-orang yang riba pada waktu itu kalau riba bunganya halus 2%, 10% setahunnya. Nah, kadang lagi yang 10% itu. Beberapa waktu berjalan hukum yang demikian. Nah, pada akhirnya Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan yang tersisa daripada riba jika kamu beriman. Artinya mun ikam beriman, jangan riba walaupun sedikit bunganya. Nah, ini sudah terakhir Allah menurunkan ayat, tahapan terakhir. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak melakukan itu, masih melakukan riba, masih minjam berbunga, masih menambah duit di tempat yang berbunga, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, maka tahulah kamu bahwa kamu itu berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasul, mana mungkin kita menang. Fa'zanu, maka ketahuilah olehmu biharbin minallah wa rasulih,
Wa in tubtum, jika kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu hanya berhak mengambil modalnya. La tazlimun wa la tuzlamun, kamu tidak menzalim dan kamu tidak dizalim. Dahulu mah anak akan duit 2%, setengah, 5%. Tobat, Allah menerima tobat itu asal bulicakan pun orang, modalnya aja ambil. Disuruh kita mengembalikan itu. Dahulu aku mau hutangi si anu 1 juta, inya bayar 1.200.000, bulicakan 200-nya nu inya. Dahulu aku mau hutanginya 1 juta, bayarnya 1.500.000, bulicakan nu inya 500-nya. Kita ambil modalnya aja. Nah, wa in tubtum, jika kamu tobat. Dulu mah andak duit di tempat nang berbunga, mana bunganya? Menak tobat, bulicakan. Nah bunga ikam dahulu nah. Bila kada macam itu kita kada bertobat, maka jelas sudah kita mati su'ul khatimah, itu jelas. Karena orang yang berperang Allah dan Rasul itu pasti matinya su'ul khatimah. Orang tuh mati rekeningnya ada di bank itu, nah nggak ada mengerti juga itu. Artinya ada terkait dengan riba. Mati, maka matinya membawa rekening ke dalam kuburnya. Nah, jadi kita untungnya diberi jalan oleh Allah dengan dibukanya bank-bank nang Islam, bank-bank syariah, itu untuk menyelamatkan kita. Satu sisi itu menyelamatkan kita kalau kita mau melakukan itu, tapi bagi sisi lain memberatkan kita nang kada mau umpat itu. Karena Allah sudah memberikan pilihan, ini ada bank nang tanpa bunga, ini ada bank nang berbunga. Allah sudah memberikan kita pilihan, mana kita umpat. Nah, mau kada ada, ya kada ada pilihan. Ini sudah diberi pilihan, diberi kemudahan. Mau kada kita, mau kada mau di kitanya bunganya. Ini ada bank Islam, kada mau umpat, nah bunganya di kitanya. Nya kada berbunga atau banu banyak, banu sedikit kada mesti. Mengirim duit kada mau di bank Islam, kenapa? Larang ongkosnya. Nah, maasi muka tapi berperang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi perkara riba ini perkara sulit, perkara duit. Di zaman Rasulullah pun beberapa kali tahapan Allah Subhanahu wa taala hanya menyelesaikan masalah riba ini. Jadi banyak sekali hukum-hukum Allah itu yang ditetapkan melalui tahapan-tahapan. Arak contohnya. Nah, puasa dahulu boleh bayar sekuler, puasa bayar beres saja boleh dahulu. Nah, karena zaman hanya Islam. Puasa boleh, kada hendak puasa bayar samut. Nah, akun bayar menurut ini banyak kira-kira itu samut salitara. Nah, cuma itu sudah dihapus. Nang bayar itu hanya orang-orang nang kada kawa puasa karena sakit tuha atau macam-macam. Nang sigar bugar wajib puasa. Nah, ini ada tahapan. Nah, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia. Siapa manusia dimaksud itu? Yang dimaksud manusia di situ adalah jami'ul kufar, seluruh orang kafir. Wa tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Wa mani'uz zakah, orang yang enggan berzakat. Rasulullah diperintah Allah memerangi orang yang kafir, memerangi orang Islam tapi kada sembahyang, memerangi orang Islam yang kada berzakat. Nah, pengertian memerangi itu bukan berperang semata. Pengertian memerangi itu banyak. Misalnya
menetapkan kepada mereka orang kafir denda. Nah, ikam silahkan berkafir kada mau masuk Islam, cuma ikam diwajibkan setahun bayar denda kepada Islam. Nah, itu termasuk perang. Orang yang kada sembahyang dikurung dalam penjara, termasuk memerangi kepada mereka. Jadi pengertian perang bukan berarti berkelahi, kada. Bisa perang itu berkelahi, bisa perang itu dengan apa? Dengan hal-hal lain yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Orang kada sembahyang umpamanya diperangi, bisa berperang berkelahi bujur atau bisa dikurung. Bila ikam masih kada sembahyang, ikam dikurung di penjara, nanti berperang juga ngarannya. Amunnya tobat kembali, nah dilepas. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, dan mendirikan salat dan membayar. Itu banyak. Bila mereka melakukan demikian itu, berarti mereka memelihara daripadaku, kata Rasulullah, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, bayar zakat, itu harta dan darahnya kada boleh diganggu. Nah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang kita. Jadi hartanya kada boleh diganggu, diambil, diapa. Jiwanya aman. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kecuali ini ada melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyebabkan hilangnya keamanan dirinya atau hartanya. Contohnya seperti zina ba'da ihsan. Orang ini mengucap 2 kalimat syahadat, orang ini penyembahyang, orang ini bayar zakat, tapi orang ini ada berzina, sedangkan dia sudah kawin. Nah, maka orang ini darahnya adalah halal, walaupun dia Islam, walaupun dia sembahyang, walaupun dia berzakat, tapi dia melakukan zina, sedangkan inya sudah kawin. Hukumannya apa? Hukuman rajam. Darah ini orang halal, artinya boleh dibunuh, cuma yang membunuh adalah pihak pemerintah yang berwenang. Kufrun ba'da iman, inya Islam, inya penyembahyang, inya pemuasa, itu bermurtad inya. Nah, orang murtad ini darahnya halal, bisa dibunuh oleh yang berkuasa, atau dia membunuh orang lain. Inya Islam, inya penyembahyang, inya bayar zakat, tapi inya membunuh orang dengan tidak benar. Nah, maka orang ini berhak untuk dibunuh sebagai qisas terhadap dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang melakukan perzinahan sesudah dia kawin, ini darahnya adalah perai, dan kuburannya boleh diinjak-injak. Orang yang kada sembahyang mati, itu darahnya perai, kuburannya boleh diinjak-injak, dihinakan. Nah, kalau mereka itu selamat daripada hal-hal yang demikian, kada berzina, kada berkafir, kada membunuh orang, maka dengan keislamannya, dengan sembahyangnya, dengan zakatnya, ya sudah cukup menjaga dirinya, menjaga darahnya, menjaga hartanya daripada gangguan-gangguan orang. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka itu atas Allah. Masalahnya bujur-bujur berislam itu di mulutnya aja, hatinya kada, itu urusannya Allah. Pokoknya bila ada orang mengucap la ilaha illallah atau ada mengucap 2 kalimat syahadat, orang itu sudah Islam. Perkara hatinya jadi mustaiku, itu urusannya lawan Tuhan.
Tapi di sisi kita sudah menampakkan ini sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an asyukka an qulubin nas." Aku tidak disuruh, aku tidak diperintah aku membelah hati manusia. Ya Nabi, aku kada disuruh membelah hati manusia. Artinya apa? Kalau orang mengucap syahadat itu Islam, kada disuruh membelah bujuran kada hatinya berislam atau mulutnya aja, nah itu kada disuruh. Nah oleh karena itu Rasulullah SAW pernah marah kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini dikirim Rasulullah untuk berperang kepada kabilah Juhainah. Berangkat Usamah beserta rombongan berperang di sana. Lalu begitu berperang di sana, ada seorang laki-laki begitu ditemui oleh Usamah, la ilaha illallah, yang laki-laki itu. Usamah tetap membunuh laki-laki itu. Nah, dikabarkan orang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi orang Usamah membunuh, padahal yang dibunuh itu sudah mengucap la ilaha illallah. Nah, Nabi kita marah. Kenapa engkau bunuh wahai Usamah sedangkan dia sudah mengucap la ilaha illallah? Ujar Usamah, ulun mengira itu takutan mana aja. Inya kapelipitan sudah la ilaha illallah. Nah, lalu ujar Nabi, bahalla syakakta an qalbi. Inya membalah ke hatinya maka tahun itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya dalam urusan seperti ini kita cukup memandang zahir. Perkara hatinya Islam, hatinya kada, itu wahisabuhum alallahi ta'ala, hisab mereka Allah kena urusannya. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang umpat sembahyang, membayar zakat, mati, kita menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Bujuran kada bujuran inya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ke-9. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.